tidak tergantung dengan kakek terlalu lama. Kemudian kenapa berikutnya dititipkan kepada Abu Thalib? Padahal Abu Thalib itu Masya Allah, paman Nabi itu banyak. Ada Abbas, kaya raya. Ada Abu Lahab, kaya raya. Kenapa yang dipilih Abu Thalib? Miskin, paling miskin Abu Thalib ini. Ternyata ahli sirah menjawab, agar Muhammad terbiasa hidup mandiri. Masya Allah itu. Maka Nabi kerja sejak usia berapa? 8 tahun kerja jadi penggembala kambing sampai usia 12 tahun. Masya Allah ya. Ini Nabi, kelak beliau bersabda, ma min nabiyyin illa ra'al ghanama. Setiap Nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Sampai Syekh Shalabi mengatakan, insya Allah orang yang pernah menggembala kambing masa kecilnya bakat jadi orang besar. Ada yang pernah ngon? Dan kenapa Nabi semua Nabi penggembala kambing? Ya, kenapa semua Nabi penggembala kambing? Terjawab oleh Dr. Shalabi itu. Karena menggembala kambing ini butuh apa ini? Skill bagaimana mengatur. Loh, kambing itu gak 5, gak 10 Pak, sampai ratusan di zaman Nabi itu. Dan itu kalau nggak bisa ngatur jelas itu bisa amburadul kacau itu. Makanya dalam Islam itu boleh melihara anjing itu bagi 2. Satu anjing hirosah, anjing jaga kebun itu, ya, yang dipakai menghalau kambing-kambing itu. Sedangkan kalau tahu film Song Besit itu, kan ada anjing yang pakai apa itu? Sempritan prit, terus kambingnya kumpul itu jenenge kalbul hirosah dalam Islam itu anjing penjaga itu boleh, tapi nggak boleh masuk rumah. Di mana? Di kebun itu ya. Yang kedua kalbus soid, anjing yang dipakai berburu zaman dulu, tapi hari ini sudah bukan eranya ya berburu, makanan banyak kok, berburu apa itu pakai anjing sudah nggak saatnya lagi. Nah, menariknya adalah bahwa setiap fase itu ada pendidikannya, ada uswahnya. Nah, makanya di situ kenapa pendidikannya? Pendidikan apa yang hendak Allah tanamkan kepada setiap nabi? Nabi Musa jelas mukjizatnya tongkat itu ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa yang kamu bawa? Apa kata Musa? Hiya asoya, ini tongkatku. Untuk apa? Dijawab kan, untuk giring gonami. Apa gonam? Kambing itu ya. Kenapa Musa jadi penggembala kambing? Ternyata dijawab oleh ahli sirah bahwa sebelum Nabi ini mengatur umatnya, maka diajari ngatur kambing dulu. Coba ngatur kambing sama ngatur manusia, susah mana? Susah kambing. Kambing itu nggak punya otak ya, dia punyanya apa? Insting kan? Ya. Lebih susah manusia. Makanya Nabi kalau kambing aja nggak bisa, belum diamanai ngatur manusia. Makanya Nabi nggak cukup setahun 2 tahun angon kambing sampai sudah 12 tahun, 4 tahun berarti ini ya. Baru nanti beliau alih profesi ya. Jadi pedagang, modalnya bukan modal harta, hanya modalnya apa? Soft skill kan, sidik, amanah, tablik, fatonah. Kita kan diajari dulu begitu sama guru-guru kita. Sidik apa? Jujur ya. Amanah, layak dipercaya, termasuk profesional. Orang meskipun jujur tapi pembukuannya ngawur, ini nggak amanah berarti, tapi nggak layak dititipi modal, ambles nanti modalnya. Cuma modal jujur ya, ini enggak, harus amanah ya, profesional berarti ya. Tablik apa tablik? Pandai diplomasi, nggak punya bar, nggak punya modal nggak apa-apa, tapi niatnya skill apa? Melobi dan lain sebagainya. Itu Nabi kita, Masya Allah. Yang terakhir fatonah, apa fatonah? Cerdas. Apapun bisa jadi duit ini. Ini musim kemarau. Berarti jualan apa? Jualan es ya. Guys, apapun namanya, idenya ada aja. Kemarin itu Adha jualan kambing. Ya. Ini Muharram jualan apa lagi?
Baik, saya hendak menyampaikan bahwa kalau butuh teladan tidak usah kemana-mana, cukup baca Sirah Nabawiyah. Ada buku Sirah Nabawiyah yang bagus, saya direkomendasikan oleh guru dan saya baca bagus sekali. Karangan Dr. Muhammad Ali As-Solabi, itu judulnya Sirah Nabawiyah. Itu kenapa bagus? Setiap peristiwa langsung diceritakan ibrah hikmahnya. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa, tahun, kejadian, nama, tempat, enggak, tapi diberi ibrahnya. Kenapa nanti kok gembala kambing? Kenapa nanti kok berdagang? Kenapa nanti menikah dengan Khadijah? Kenapa setelah menikah Khadijah, Masya Allah, meskipun nggak sekufu, Khadijah lebih kaya dibandingkan Muhammad, tapi ternyata rumah tangga ini harmoni. Karena ada orang yang ngomong sering sekali kalau istri lebih dominan itu berakhir dengan perceraian. Tapi enggak, ini langgeng. Kenapa? Sosok Khadijah ini sudah tahu bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpinnya bagaimanapun adalah suami. Nah, ini maka hari di mana dia sudah dipersunting oleh Muhammad langsung bicara. Silahkan semua harta ini jenengan kembangkan. Saya tak fokus di balik layar. Nah, jadi ada penghormatan luar biasa, Pak. Makanya boleh saja menikah itu karena 4 pertimbangan. Ini, ada yang belum nikah nih? Banyak ya? Apa Nabi perintahnya kalau menikah? Ya. Ini visi keluarga itu Nabi mulai dari milih pasangan dulu ternyata. Kan betul Pak? Tazawwaju al-wadud. Pilihlah wanita yang wadud. Apa wadud? Penyayang. Maka Nabi ngajari pendidikan anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, pendidikannya adalah pendidikan yang melahirkan apa? Kasih sayang. Mainannya permainan yang menumbuhkan apa? Kasih sayang. Jadi jangan anak perempuan kok topok kayak kaos bal, terus belikan layangan, maker dan lain sebagainya. Ini ngajari untuk apa ini? Jadi tomboy ini, nggak begitu. Makanya Aisyah itu meskipun sudah nikah sama Nabi, dia punya apa? Punya boneka. Sering main, kadang ngobrol sama bonekanya itu. Ya Aisyah ini, Nabi biarkan imajinasi anak gadis memang biar tumbuh apa? Ini jiwa keibuannya itu, maka tunjukkan mainan yang mengarah ke sana. Kenapa? Nanti dia akan jadi calon ibu harus wadud. Apa kata Nabi? Tazawwaju pilihlah yang wadud. Yang kedua al-walud. Apa walud? Subur. Bahaya ibu-ibu ini kalau subur tapi enggak penyayang. Korbannya siapa? Anak kan? Oh anaknya oke tapi ngamuan gitu. Emosi wah gitu ya. Yang disalahkan yang kecil paling gede. Pengalaman. Masa gosong disalahkan anaknya gara-gara diajak ngobrol gitu. Ya mau gosong dia yang salah menyalahkan orang lain. Ini kalau nggak wadud, makanya Nabi ngasih tahu cari yang wadud dulu, yang lembut, baru yang subur itu. Nggak dibalik ya. Yang penting subur ya. Nggak penyayang nggak apa-apa. Oh parah nanti jangan. Tapi kasih tahu ini visi ini. Sebelum cari pasangan, orang Jawa punya apa? Bibit, bobot, bebek. Coba diterjemahkan apa artinya? Saya nggak mudeng masalah ini. Bibit apa Pak? Keturunan. Bebek. Nek bobot berat badan ya? Bobot mudeng gitu. Saya itu sering dengar nggak mudeng gitu ya. Detailnya tafsirnya apa itu nggak mudeng gitu karena tak cari nggak ada itu ya. Tapi Islam punya rumus memang. Jadi makanya visi keluarga ditentukan kalau belum menikah, berarti sebelum menikah sudah diberitahu. Maka Allah juga adil. At-thayyibuna lit-thayyibat. Insya Allah lelaki yang baik itu Allah siapkan jodoh perempuan yang baik-baik. Itu rumusnya Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau ada yang bantah, tapi Nabi Nuh kok bujune elek, bahkan masuk neraka, itu yang namanya pengecualian Pak. Ya, iya betul itu. Dalam setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Coba ada pepatah begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada nggak pohonnya di sini, jatuhnya di sana? Ada. Kenapa? Belum kali. Atau
dimakan kampret, digondol jatuh di sana ya. Tahu kampret kan? Yang codot, nah codot itu ya. Kalau ada 100 mangga, codot kuat bawa berapa? 10? Di pondok ini nggak bisa. Dia paling separuh kan jatuh ke sana itu. Artinya apa? Dari 100 keluarga yang baik-baik bisa jadi ada satu yang anaknya nggak baik, dan itu ujian bagi orang tuanya, dan itu mesti ada sebabnya. Maka ada pengecualian pasti itu dalam segala sesuatu itu. Nabi aja menyampaikan ya, dari 100 unta itu hanya ada satu rohilah. Rohilah itu Masya Allah generasi yang nggak gampang ngeluh, tapi generasi yang kokoh. Unta rohilah ini dikasih beban seberat apapun dia akan berjalan, sepanas apapun padang pasir dia akan terus melangkah. Itu namanya rohilah. Rohilah itu unta pilihan, dan jumlahnya tidak banyak karena nggak banyak yang bisa menyiapkan rohilah itu. Baik, kembali ke tadi. Maka visi keluarga muslim yang pertama tadi dimulai dari milih pasangan. Nah, bagaimana kalau sudah kadung menikah itu? Apa yang terjadi kalau sudah kadung menikah? Benar? Ini hadir nggak pasangannya ini? Jadi Masya Allah tidak ada istilah keblondrok ya. Berarti ngomong bu aku keblondrok untuk sampean. Istrinya ngomong aku lebih keblondrok pak gitu ya. Gak ada rambungnya ya. Makanya apa visi pertama kalau sudah kadung itu baca surat Al-Furqan ayat 74. Nabi Ibrahim yang ngajari kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini memberikan gambaran orang-orang soleh adalah mereka yang berdoa, Rabbana ya Rabb kami hablana, anugerahkan untuk kami min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami. Ini yang menarik dibahas. Tidak mungkin Allah menempatkan ayat itu kebetulan, pasti ada apanya, alasannya, urutannya ini. Kenapa yang minta jadi penyejuk mata pasangan dulu sebelum anak-anak? Apa rahasianya? Karena tidak akan ada anak soleh sebelum pasangannya solihah. Nah, itu kuncinya ternyata. Maka bapak ibu sebelum berharap anaknya soleh, mari solehkan diri kita dan pasangan kita. Begitu cara berpikirnya ketika memahami sebuah doa. Yaquluna Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan untuk kami pasangan penyejuk mata. Coba bapak-bapak, apa indikator pasangan yang menyejukkan mata? Tadi yang paling sepuh siapa? Apa Pak? 1. 2 manut. 3 Meriman. 4 penyayang ya. Dan itu ada dalam istri dengan ya. Luar biasa. Ya, ini. Saya itu Masya Allah ya, termasuk sering dimintai memproseskan nikah itu ya. Ada anak-anak muda datang ke tempat saya, Ustaz, saya siap nikah itu. Masya Allah, sudah ada calonnya? Belum, makanya saya kesini gitu. Nah gimana? Ustaz bisa bantu saya? Insya Allah. Apa kriterianya? 1, cakep, cantik gitu ya. 2, ya, kaya ya. 3, berpendidikan tinggi. Yang keempat, manutan gitu ya. Yang kelima apa kelima? Siap hidup susah. Saya langsung ngomong, Mas, ini arep rekoso dhewean aja ngajak anak wong gitu. Mesake gitu. Mau hidup susah kok ngajak anak orang gitu ya. Kamu nikah itu membuat pasanganmu bahagia. Makanya ada ngisi biodata kok siap hidup menderita itu langsung saya coret gitu. Ya, ini mesti nggak tanggung jawab gitu. Harusnya itu menikah membahagiakan pasangan, malah bukan ngajak hidup susah gitu. Ya ini. Jadi itu bicara masalah
kriteria itu ya sah-sah saja, cuma kita harus punya visi yang jelas. Maka visi pertama adalah solehkan pasangan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita belum nikah, kita solehkan diri kita, dapat soleh insya Allah. Kalau sudah, maka kita belajar bersama. Maka nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Semuanya ada banyak, ada hidayah waktunya masing-masing. Islam tidak memandang masa lalu, tapi selalu melihat yang akan datang di masa yang akan datang. Maka bagaimana cara mensolehkan diri kita? Satu jelas adalah mempelajari ilmu. Pasti ini doa Nabi setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu apapun nanti, termasuk ilmu parenting, ilmu pendidikan anak. Ini penting. Termasuk ilmu berumah tangga. Maka belajar sama Nabi. Ada surat namanya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini bicara lika-liku seluk-beluk keluarga Nabi. Nabi pernah konflik gak Pak sama istrinya? Pernah. Jelas pernah ya. Nabi istrinya banyak, mesti ada konflik manusiawi. Kita satu aja kata konflik kan? Ada kan masalah itu. Tapi lihat bagaimana Nabi setiap masalah diselesaikan dengan elegan, ya, dengan keteladanan yang luar biasa. Saya kasih contoh dalam surat At-Tahrim ini misalnya. Suatu hari ketika Aisyah, Nabi ini punya kebiasaan kalau habis sholat subuh beliau nggak pulang, kadang absen sahabat. Iya, Nabi itu kalau habis salam duduknya menghadap langsung ke sahabat. Kadang menghadap sebelah kanan, kadang langsung menghadap. Kalau menghadap biasanya Nabi ngabsen. Siapa yang pagi ini sudah bebaskan budak? Ya, selalu yang ngacung adalah Abu Bakar. Saya ya Rasulullah, sudah. Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah nyantuni yatim piatu? Saya ya Rasulullah. Sampai sahabat itu heran, kapan Abu Bakar ini? Wong itu ngabsennya pada subuh. Ternyata Abu Bakar tuh Masya Allah, sekecil apapun peluang berbuat baik, dia orang yang nomor satu. Sampai Umar itu pengen sekali, kapan ya saya bisa kalahkan Abu Bakar. Saya ceritakan, Umar ketika itu hampir menang gitu. Satu hari ada Nabi, Umar, dan Abu Bakar. Nabi bersabda, Allah lewat Jibril menyampaikan kepadaku, belajarlah Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Itu perintahnya Allah. Abu Bakar tuh, Umar langsung bagian, habis ini saya mau ke rumahnya Abdullah untuk ngasih kabar ini. Ini kabar gembira bagi beliau. Langsung Jibril yang memberikan kabar, belajarlah Quran dari Abdullah. Ternyata Pak, itu keinginan Umar itu. Begitu sampai sana, Umar dekat pintu. Ya, keluarlah Abdullah bin Mas'ud. Ada apa wahai Umar? Ada kabar gembira untuk jenengan apa? Allah mengabarkan kepada Rasulullah untuk belajar Quran dari jenengan. Ya. Apa kata Abdullah? Matur suwun infonya, tapi tadi pagi Abu Bakar sudah kesini, sudah ngasih kabar yang sama dengan kabar yang jenengan bawa. Umar langsung mikir, kapan saya bisa kalahkan Abu Bakar? Umar berkata begitu, kapan saya bisa kalahkan Abu Bakar itu? Hanya sekedar ngasih info aja nggak bisa itu. Nah itu maksudnya Umar itu sampai bersumpah nggak bisa saya kalahkan Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Nah kembali ke tadi ya, maka Nabi punya kebiasaan itu. Nah setelah selesai mengabsen sahabat, beliau pulang. Kalau sudah pulang, beliau masuk ke rumah istrinya. Satu hari pas di rumah Aisyah, tiba-tiba ada ketok pintu, tok. Ternyata istri Nabi yang lainnya ngasih bubur. Aisyah emosi, buburnya ditampel apa? Ini piringnya ambiar jatuh, biar gitu ya. Kayak nggak tahu, ini kan waktu Nabi untuk saya, kok berani-beraninya ngirim bubur itu, kata Aisyah kan. Aisyah emosi. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah tersenyum saja, kemudian mengatakan kepada budaknya, bersihkan piring pecahnya, ibumu sedang cemburu. Ya, dan kamu wahai Aisyah, karena memecahkan piring wajib diganti karena ini bukan piringmu. Hanya itu Pak Nabi, tidak kemudian pakai kata-kata emosi dan lain sebagainya. Ini jadi ada konflik, ada, tapi selesai dengan elegan dia. Bahkan pelik pernah Pak.
istri Nabi nuntut minta apa? Kenaikan uang belanja, Pak. Jadi cabai muda, berambang muda, apalagi Bu, minyak muda itu. Demo sama Nabi itu, minta semua ya. Akhirnya Nabi diamkan berapa? 1 bulan kan dalam tafsir itu kan. Sampai akhirnya Allah turunkan pilihan, sampaikan kepada istri-istrimu ya. Kamu kalau milih kekayaan saya bisa berikan kepadamu, tapi habis ini usarihkunna sarahan jamilah, kata Allah. Tapi habis ini kamu tak kembalikan ke orang tuamu. Pilih mana? Masya Allah, Pak. Jadi mari belajar dari sejarah kehidupan Nabi itu untuk diambil ibroh-ibrohnya. Ada masalah pasti ada, tapi Nabi selalu selesaikan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Gak pernah Nabi emosi. Bahkan ketika Aisyah itu cemburu berat karena Nabi selalu mengungkit-ungkit kebaikan Khadijah, kan emosi Aisyah itu. Apa sih hebatnya wanita tua itu? Allah sudah ganti untukmu saya jauh lebih muda. Nabi itu pengen emosi, Pak, tapi emosinya lihat ditahan, dan Nabi hanya berkata, kamu tanya hebatnya Khadijah, kamu tanya itu. Sungguh ketika orang-orang menahan hartanya untuk bela Islam, dia berikan semua hartanya untuk Islam. Dan di saat semua istriku tidak bisa ngasih keturunan, Khadijah satu-satunya yang bisa ngasih keturunan. Aisyah yang langsung mak kelakep bahwa Aisyah memang belum Allah buktikan keturunan. Nah, itu contoh, Pak. Jadi nggak perlu emosi main fisik ya. Nabi kita nggak begitu, karim dermawan, kemudian lemah lembut sekali ya. Jadi kembali ke visi yang pertama. Apa visinya tadi? Mensolehkan pasangan dulu. Nah, dengan apa? Berilmu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak amal soleh. Ini akan menjaga anak-anak kita. Sudah pernah belajar surat Yusuf? Ada peristiwa, apa ujian besar Nabi Yusuf? Digoda Zulaiha. Nanti Zulaiha jadi istrinya nggak ya? Intinya iya ya. Berarti ini judulnya sengsara bawa nikmat ya. Kan dia dibuang di sumur dulu ini. Yusuf kan, ketolo-tolo ya, dibuang di sumur, difitnah, di penjara, Masya Allah Yusuf. Satu hari Yusuf, ini singkat cerita, Yusuf dibeli oleh tuan yang kaya raya, namanya Al-Aziz ya, penguasa ketika itu. Istrinya Masya Allah karena nggak punya anak, senang sekali ya ngopeni Yusuf. Dan Yusuf jadi ujian petaka bahkan berikutnya, karena dia Masya Allah tumbuh sebagai lelaki yang sangat rupawan. Nabi sendiri mengatakan, ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat Nabi Yusuf di langit ke-3 kalau nggak salah ya. Dan sungguh dia telah dikasih ketampanan separuh penduduk bumi, Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu mau tahu tampannya, yaitu itu, nah ibu-ibu dikasih apa nih? Pisau, dikasih mangga, kemudian dikupas sampai tangannya berdarah-darah nggak terasa. Melihat lelaki berarti memang ganteng nih ya. Tapi baru kena dikit langsung aduh gitu, berarti belum ganteng yang dilihat. Itu Yusuf itu gambarannya ya. Dia diuji, pintu ditutup, jendela ditutup satu hari. Allah sampaikan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh lelaki perempuan itu sudah amat berkeinginan kepada lelaki itu, Yusuf maksudnya. Wa hamma biha, dan lelaki itu juga terbetik hal yang sama. Jadi Allah tidak menafikan Yusuf juga punya ketertarikan. Maka begitu dia sudah mau mendekat ke, mohon maaf, ke kasur itu, tiba-tiba di dinding ada wajah Nabi Yakub sambil tangannya menuding kepada Yusuf ini, Yusufu, Yusuf, kamu ini anaknya orang baik-baik, kamu juga orang-orang baik, tidak pantas melakukan perbuatan ini, pergi kamu. Maka Yusuf kan langsung lari kan, makanya karena lari ditarik bajunya yang sobek bagian belakang. Allah kasih petunjuk itu bukan tanpa alasan. Apa kata Allah di ayat itu? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Yusuf tiba-tiba melihat tanda kekuasaan itu? Itu ternyata adalah petunjuk dari Allah. Kenapa Allah berikan itu? Karena ayahnya orang soleh dan Yusuf juga orang soleh.
Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Khidir ketika itu menjadi gurunya Nabi Musa. Satu hari Khidir ini didatangi Musa mau berguru. Khidir sudah ngomong, gak usah berguru sama saya, kamu gak sabar paling. Musa memaksa, enggak, saya sabar insya Allah. Ya, baik, berguru sama saya, enggak boleh debat sebelum saya jelaskan. Ada satu peristiwa yang ketiga itu, rumah mau ambruk. Kemudian rumah itu padahal penduduknya jahat, tapi Khidir ngajak Musa, ayo dibangun rumah mau ambruk ini, kasihan itu. Musa protes, saya mau bantu tapi kita memberi syarat dulu, kalau diupai baru mau bantu gitu. Kata Nabi Khidir, kamu memang bantahan. Nah, sudah, sampai sini aja ngajinya sama saya. Tak ceritakan alasannya 1, 2, 3. Yang ketiga yang terkait, kenapa rumah ini mau ambruk, penduduknya jahat, kok kita disuruh Allah bangunkan. Allah punya alasan, wa kana abuhuma sholihan. Dulu pemilik rumah ini, keturun bapaknya, kakeknya itu dulu orang soleh. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang soleh generasi pertama, dan yang tinggal di rumah itu generasi ke-7. Sudah, namanya sudah nggak ngerti mesti kita. Kalau paling kakek, di atas kakek siapa? Buyut, di atas buyut, sanggah, di atas sanggah, uber-uber. Sudah susah kan? Misalnya yang soleh buyutnya, tapi yang dapat berkah siapa? Cucunya. Ya, cicitnya bahkan itu, masya Allah itu. Padahal kakek buyut tidak pernah ketemu dengan cicitnya, tapi gara-gara buyutnya buyut yang soleh, masya Allah, keberkahan kesolehan buyutnya itu sampai dirasakan oleh anak cucunya. Inilah rahasianya mengapa Nabi Yusuf mau jatuh dalam zina, tiba-tiba Allah kasih petunjuk, wajah Yakub nempel di tembok tiba-tiba. Itu ternyata bukan faktor kebetulan, karena hamba yang soleh Allah tidak ingin jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Makanya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat inilah yang membuat orang dijauhkan Allah dari dua perbuatan. Satu, fahsya. Apa fahsya itu? Zina salah satunya. Ya. Maka berdasarkan keterangan-keterangan kisah-kisah itu, ada sahabat, ada tabi'in besar namanya Sa'id bin Musayyib. Ini orang nggak masuk akal, Pak. Nah, sekarang sudah pasti masuk rekor muri. Orang ini umurnya 80 tahun. Beliau cerita 60 tahun belum pernah masbuk, 40 tahun sholatnya tidak pernah di shop kedua, selalu di shop pertama. Berapa tahun, Pak? 40 tahun. Masuk akal nggak? Bagi kita nggak masuk akal kan? Ya. Wong kita ini dimotivasi Nabi ngasih motivasi begini. Man sholalillahi arba'ina yauman, siapa sholat berjamaah 40 hari, yudriku takbiratal ula, tidak pernah masbuk, imam Allahu Akbar, ini sudah siap di situ. Allah jamin dua, satu jaminan dari api neraka, yang kedua jaminan dari dijauhkan dari sifat munafik. Berapa hari? 40 hari. 40 kali 5 berarti berapa sholat itu? 200 sholat tidak pernah terlambat. Ini nggak berlaku nek sholatnya nunggu komat ya. Masjid itu suwi ya. Begitu Allah Akbar masih wudhu dulu itu ya. Jadi itu kenapa ditanya, Syekh, Anda kok hebat sekali, 40 tahun nggak pernah sab 2 selalu sab depan, apa rahasianya? Saya selalu termotivasi oleh kisah-kisah orang soleh. Apa? Karena abuhuma sholehan. Saya jaga sholat saya ini agar nanti sepeninggal saya, sholat ini berkahnya jaga anak-anak saya. Masya Allah ya. Jadi anak kita boleh hari ini kerja di luar kota, kuliah di luar negeri barangkali, tapi kalau yang di rumah soleh, insya Allah yang di sana dijaga oleh Allah karena keberkahan kesalahan kita. Anak barangkali digoda kayak Nabi Yusuf. Hari ini ujiannya adalah ujian tentang syahwat yang masya Allah betapa mudahnya diraih. Ini misalnya, kalau Anda nggak punya sifat merasa diawasi Allah, ini sumber maksiat ini. Apa ini?
HP. Apapun ada di sini, tergantung jari kita mau mengetik apa. Nggak ada. Bentengnya hanya satu, merasa diawasi apa. Iya. Karena begitu sudah buka ini semua tidak ada yang tidak bisa. Syaratnya satu, punya kuota. Selama itu ada, maka apapun bisa dicari itu. Baik, ini yang pertama. Jadi mari, kalau kita pengen anak soleh, ibadah kita yang serius, sedekah kita yang semaksimal mungkin, kelak kebaikan itu akan menjaga anak-anak kita. Ya, nggak ada yang kebetulan, semua atas jeripaya kita masing-masing. Ini yang pertama. Jadi waktu sudah habis, Uji. Ya, kita selesaikan ya. Itu baru visi yang pertama, bagaimana mensolehkan pasangan dulu. Ya, jadi kita belajar. Ada Al-Quran ayatnya begini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah. Kamu suami adalah pakaian untuk istrimu, dan kalian para istri adalah pakaian untuk suami. Apa tugas pakaian, Pak? Menutupi. Maka istri yang punya kekurangan, pastikan kita tutup mata, karena berapa banyak kebaikan yang sudah diberikan untuk kita. Anda tahu, kalau mendengar kata Umar bin Khattab, apa yang ada dalam pikiran kita? Sosok yang keras. Jangankan manusia, jin saja itu loh. Kalau Umar lewat, jin itu cuma minggir itu. Padahal Umar nggak lihat jin itu. Jin cari jalan lain. Kalau Umar, Pak Sido lewat sini ya, dia mikir sini ya. Saking wibawanya Umar bin Khattab. Tapi suatu hari ada rakyat yang mengadu, mohon maaf ibu ya, bojone cerah karuan itu. Dia nggak betah, akhirnya minta solusi. Saya tak keanggur untuk milih Umar bin Khattab. Barangkali Umar punya tips mengendalikan istri cerewet itu. Ternyata baru dodok pintunya Umar tak dalam rumah cuma rompian gitu. Bojone Umar kayak ngamuk sebelum. Kayak Umar bisnisnya meneng Umar itu. Ya, semua jawab belas pokoknya, piring terbang dan lain sebagainya. Ya. Terus orang ini mau pulang, nggak jadi. Ya kok bojone Umar lebih nemen kita. Bojoku gitu menjadi pikirannya ya. Dia baru mau pulang dipanggil, Mas kesini. Ada apa? Kok malah pulang? Tadi saya kesini punya masalah sama istri saya. Saya ngeluhkan istri saya cerewet luar biasa. Tapi sampai sini jebule istri jenengan ya sama aja gitu. Ya. Tapi jenengan luar biasa. Kok diem saja Umar? Padahal jenengan terkenal keren luar biasa. Apa kata Umar? Saya tahu kenapa istriku tadi marah-marah itu karena kecapean. Ya, karena kecapean. Saya tugasnya luar biasa banyak sering keluar rumah ini, makanya relawan ini sering tinggal istri balik ismani ojo emosi meneng wae. Ya, tinggal lu mana? Wah, Pak Uji Mariela mah, kok tinggal lu mana? Ya, alhamdulillah. Jadi Umar mau bicara, saya sibuknya luar biasa di luaran. Saya pulang, Masya Allah, rumah sudah rapi, pakaian sudah rapi, disetrika, sudah wangi. Padahal saya nggak punya pembantu, saya nggak punya yang bisa membantu istri saya. Saya ke dapur, Masya Allah, sudah cemopak semua, lauk pauk 4 sehat, 5 sempurna, kita kan gitu ya. Ini pasti kesabaran istri saya yang luar biasa. Dan saya lihat anak-anak tak terasa tiba-tiba